Semuanya ada depan, duduknya bagus. Jangan dipegang apa-apa. Dan kenapa ibu membuat sesuatu di depan? Apa judulnya? Kesepakatan kelas. Ya, tapi khusus mata pelajaran saya, yaitu pelajaran IPS. Oke, kesepakatan kelas mata pelajaran IPS. Jadi sebelum kamu nanti menuliskan apa yang menjadi kesepakatan kelas kita selama pembelajaran IPS, ibu akan menjelaskan dulu kesepakatan kelas itu apa. Kesepakatan kelas adalah pernyataan tujuan bersama dan standar perilaku antara siswa dan guru dalam lingkungan kelas. Berarti pernyataan tujuan bersama. Jadi tujuan kita bersama apa? Nanti kita tentukan di kesepakatan kelas. Kesepakatan ini menetapkan harapan untuk semua orang di kelas dan mendorong rasa saling menghormati, kerjasama, dan keamanan. Apa tujuannya? Yang pertama, menciptakan saling pengertian antara dua siswa. Nanti komunikasi kolaborasi kita supaya baik. Yang kedua, mendorong dialog terbuka antara guru dan siswa. Dialog, komunikasi. Oke, membantu menetapkan harapan yang jelas. Apa harapanmu kalau ada kesepakatan kelas? Saya juga punya harapan sama kalian ketika kita membuat kesepakatan kelas. Mendorong rasa tanggung, menumbuhkan lingkungan belajar yang aman dan saling menghormati. Lingkungan belajar yang aman dan saling menghormati. Aman ketika kita proses pembelajaran, ada rasa saling menghormati. Jadi istilahnya tidak ada yang istilah dalam pembelajaran membuli, tidak suka. Kemudian mendorong rasa tanggung jawab di dalam kelas. Tanggung jawab itu sama, ya, bukan ada yang istilahnya dia yang lebih mampu, dia yang bertanggung jawab. Tidak, semua sama. Kalian itu punya kekurangan, punya kelebihan. Karakter kalian itu berbeda-beda. Tunjukkan aja, keluarkan aja apa yang kalian mau kan, yang kalian inginkan. Kalau memang mampu dalam sebenarnya kan punya kemampuan, tapi kalian tidak tunjukkan. Ada mungkin rasa mampu yang percaya diri. Itu harus kita tunjukkan di sini. Memastikan setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jadi setiap yang kamu langgar itu harus kamu tanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kemudian memperjelas apa yang sesuai dengan situasi tertentu. Diperjelas situasinya, ya. Saya akan baca. Warnanya lainnya. Ada lainnya? Iya, nggak masalah. Oke. Ada ini mengadakan permainan yang menyenangkan sebelum mengadakan pembelajaran. Ya, ada yang bilang saling menghormati satu sama lain seperti menghargai guru ketika mau menjelaskan pembelajaran dan menghargai pendapat teman seperti berdiskusi. Masuk kelas tepat waktu lebih dahulu masuk kelas dibandingkan guru mapel. Mengasihi guru sama teman, tidak melawan guru. Kalau boleh, kata-kata untuk kesepakatan kita jangan ada kata tidak. Tidak boleh. Harus bersifat harus bersifat menghargai guru, menghormati guru. Jadi jangan nanti kalau kesepakatan kelas itu harus yang kata-kata nilai-nilai kebajikan yang positif ya. Jangan ada kata tidak. Jangan. Ya. Oke? Berarti tidak melawan guru itu kita aplikasikan, kita buat jadi menghargai guru. Oke? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Mengadakan permainan yang menyenangkan. Ada yang belum mengadakan permainan yang menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Keluar masuk kelas seizin guru, berkomunikasi dengan guru atau teman dengan
sopan, tidak berbicara. Tidak berbicara berarti kita ganti jadi apa? Tidak berbicara atau menyela saat guru menjelaskan. Apa kita buat? Tidak berbicara. Mendengarkan guru penjelasan, guru dengan tenang. Jangan pakai kata tidak ya. Oke? Keluar masuk kelas dengan izin guru. Tidak mencela saat guru menerangkan. Tidak mencela ini atau menelah? Mencela. Ya. Jadi berarti sama dengan tadi menghargai guru ya. Berarti berbicara dengan sopan kepada guru dan teman, menjaga kebersihan kelas, berdoa sebelum udah banyak. Tetap tertib pada saat pembelajaran berlangsung. Berdoa sebelum melakukan. Permisi kepada guru. Berarti jadi kalau berdoa sebelum selesai pembelajaran tanpa saya suruh, sudah malu saya udah di depan untuk buat kebaktian. Ya, seperti tadi siapa berdoa? Enggak, karena sudah kesepakatan kita. Yang kedua, ketika kamu keluar masuk izin, keluar masuk kelas izin, tunjuk tangan, permisi bu, dekati saya, baru kalian boleh permisi. Yuk, tunggu. Kemudian tepat waktu masuk kelas dan mengumpulkan tugas. Kalau perjanjiannya ibu, kita kan sepakat bersama. Ibu, kami minta untuk pengumpulan tugas 1 minggu. Sepakat kita kan? 1 minggu. Lebih dari situ berarti ada konsekuensinya. Konsekuensi tadi kita akan rembuk lagi bersama. Apa konsekuensi? Contoh, si Rizky lebih 1 hari. Apa kita buat konsekuensi dia? Bernyanyi boleh, tapi kesepakatan kita. Paham? Kemudian menghargai guru dan teman. Saling menghormati. Ya, hargai temanmu, hargai juga guru. Karena kenapa? Kamu juga menghargai kalian. Anggap kita seperti berteman. Walaupun guru dengan murid kan, yang mana kamu di rumah, begitu kamu di sekolah. Dengan orang tuamu kompak ya dengan guru juga seperti itu. Biar enak, komunikasinya bagus. Kemudian menjaga kebersihan dan menjaga ketertiban selama pembelajaran. Jangan ribut, jangan bicara. Kecuali nanti ada waktu-waktu tertentu kita mau refreshing sebentar boleh, ya kan? Tapi ketika proses pembelajaran dengarkan bapak ibu. Kemudian mengadakan ice breaking, ini yang harus selalu ya. Coba cari, saya mau bukan ice breaking itu dari ibu, kalian pun bisa memberikan ice breaking secara bergantian. Kalian yang jadi aktornya di depan, gantian kita, ya. Coba nanti mulai minggu depan kamu buat dulu ice breaking satu-satu, kamu praktekkan di depan. Saya pun akan ikut mengikuti praktek yang kau lakukan. Jadi kita timbal balik, ya, kita timbal balik. Karena kenapa ice breaking ini kan membuat kita semakin gairah, semakin semangat untuk belajar. Mungkin yang ibu buat ice breakingnya kamu sudah tahu, atau ada ice breaking baru yang mau perkenalkan di sini dengan gerakanmu, silakan. Harus ada planning, ya kan? Nanti bergantian. Saya rasa kamu lebih mampu di situ dalam ice breaking tadi. Paham? Ada lagi mau kita tambah di sini atau sudah pas? Sudah pas ini? Kita harus sepakat secara bersama-sama membilangkan bersuara. Ini kita buat sudah pas? Masuk. Berarti nanti ini akan saya buat dan akan saya tempelkan di hari berikutnya. Paham? Masuk. Setuju? Setuju. Berarti setiap pembelajaran IPS ini yang harus kamu ikuti. Oke? Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Stephen, apa kabar? Stephen tahu kenapa ibu memanggil Stephen ke kantor? Tahu. Kenapa? Ya benar, tapi Stephen ingat kesalahan Stephen kan? Nah, ini apa Stephen? Nah, tadi ada temanmu yang melapor sama ibu bahwa kamu tadi mengganggu temanmu dengan berkomunikasi. Stephen tahu nggak kalau itu sebenarnya kesalahan yang Stephen lakukan? Berarti Stephen secara tidak sengaja melakukan sesuatu yang bisa merugikan orang lain. Berarti Stephen melanggar keyakinan apa? Apa itu keyakinan? Menjawab detektifnya. Lalu? Berarti Stephen
tentunya. Memangnya kalau ibu boleh tahu kenapa sih kamu melakukan itu? Sama ngapain dasi? Padahal dasi itu sebenarnya untuk apa? Mengapa sekolah? Berarti sebenarnya kita sudah melakukan sesuatu yang melanggar aturan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, ya. Nah, kalau seperti itu kejadiannya, apa yang harus kita lakukan? Nah, kamu harus meminta maaf. Mau nggak meminta maaf kepada temanmu yang kamu ganggu tadi? Siapa namanya, Pak? Cindy. Jadi seharusnya kan kita tetap menjaga kenyamanan teman-teman Stephen di sekolah dengan saling menghormati. Jadi supaya itu terjadi, Stephen juga harus bisa melakukan hal yang positif, yaitu menjaga kenyamanan, menjaga apa lagi? Ketertiban. Karena dengan bermain dasi tembak-tembakan, kalau ada yang melihat teman-teman akan dicontoh atau tidak? Dicontoh. Nah, untuk itu supaya hal itu tidak terjadi lagi, apa yang harus kita lakukan? Apalagi Stephen sudah tahu bahwa itu tidak baik dilakukan. Untuk sendiri bagaimana? Meminta maaf. Mau nggak Stephen melakukan itu? Untuk kedepannya seperti apa yang harus kita lakukan supaya ini tidak terulang lagi? Untuk diri sendiri Stephen seperti apa? Harus memakai dasi dengan baik. Untuk Stephen bagaimana? Harus menggunakan dasi dengan baik. Berarti menggunakan dasi sesuai dengan fungsinya. Di mana itu dasi yang dipakai? Di kerabat, coba dipakai. Nah, sambil nanti Stephen pakai, ibu mengingatkan kembali supaya Stephen tetap menjalankan yang namanya apa yang menjadi keyakinan kelas itu, tidak mengganggu teman, tidak mengganggu orang lain, dan menjaga saling menghormati dan menghargai orang lain. Bisa nggak dilakukan ke depan ke kemudian hari? Jadi lakukanlah sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan kelas. Supaya apa? Supaya kelas menjadi aman dan tertib. Oke, Stephen? Oke. Terima kasih ya. Oke. Yang keempat, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini Bapak John Freddy Pendapotan Silalahi SS. Yang kelima, pemaparan materi budaya positif oleh Ibu Herawati Simamora SPD, Ibu Mesrawati CIT SAG, dan Ibu Indra Simanata SPD. Yang keenam, doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Kartini Dahlia Sihite STH. Baik Bapak Ibu, untuk kelancaran kegiatan kita dan kegiatan ini diberkati oleh Tuhan, maka kita akan berdoa dan dipimpin oleh Ibu Roslina Sitohang SPD. Terima kasih buat Ibu Roslina Sitohang. Kemudian selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ancewina SPD. Tanah airku, tanah
Selamat siang untuk kita semua. Horas. Baik, terima kasih kepada Bapak Pindaun yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan kata sambutan. Sebelumnya terima kasih kepada CGP yang 3 orang yang telah mengadakan kegiatan ini. Kegiatan yang sangat penting, yang judul daripada kegiatan ini adalah budaya positif. Di sekolah kita sudah ada lulusan guru penggerak, ada 3 orang dari sekolah ini, dari SMP ini. Sebenarnya ini adalah guru penggerak lulusan dari sekolah ini merupakan aset-aset penting, modal penting yang menjadi corong penggerak yang mengarahkan segenap warga sekolah supaya bergerak bersama menuju tujuan yang hendak dicapai, bagaimana sekolah ini menjadi sekolah yang bisa mewujudkan visi misi yang ada. Pada kesempatan ini kita juga akan mendapatkan 3 orang calon guru penggerak yang nantinya ini menjadi tambahan aset penting bagi sekolah kita. Bagaimana ini menjadi penggerak-penggerak yang memberikan roh atau semangat baru untuk sekolah ini, untuk lebih semangat lagi bagaimana mewujudkan visi misi yang ada. Bapak Ibu tenaga pendidik, sebagai judul materi pertemuan kegiatan kita yaitu tadi adalah budaya positif. Ini adalah hal yang sangat penting yang perlu kita upayakan bersama. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa roh daripada kurikulum Merdeka itu adalah budaya positif. Nanti kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan seperti apa budaya-budaya positif yang perlu kita tumbuhkan di sekolah ini, dan apa kira-kira langkah-langkah yang harus kita upayakan bersama. Itu nanti akan dipaparkan oleh calon guru penggerak kita yang bertiga. Hal penting yang perlu kita ketahui Bapak Ibu di dalam budaya positif ini sebenarnya mengajak para calon guru penggerak, dan bukan hanya calon guru penggerak tapi semua guru yang ada, supaya kita bisa beralih dari yang selama ini sebenarnya kita itu cenderung memposisikan diri sebagai guru itu sebagai pengontrol, tetapi lewat kegiatan ini kita nanti akan mengetahui bahwa guru yang di sekolah itu tidak lagi sebagai pengontrol tetapi sebagai fasilitator. Jadi fasilitator itu berperan menghadirkan atau membangun iklim belajar yang positif dan berpihak pada murid. Selama ini yang sering terjadi di dalam komunitas sekolah, katakanlah dalam proses belajar mengajar atau dalam KBM, yang terjadi adalah teacher center atau berpusat pada guru, tetapi lewat kegiatan hari ini kita akan dijelaskan bahwa pembelajaran yang diharapkan dari kita itu tidak lagi teacher center tetapi student center atau berpihak pada murid. Seperti apa contoh-contohnya nanti akan disampaikan oleh calon-calon guru penggerak kita. Nanti kita juga akan mendengarkan ada istilah yang disebut dengan filosofi segitiga restitusi. Inilah sebuah kerangka berpikir yang menjadi dasar budaya positif. Kalau selama ini ketika kita berhadapan dengan siswa-siswa yang melakukan kesalahan, maka
yang kita lakukan adalah menghukum, tetapi lewat budaya positif, salah satunya dengan menggunakan filosofi segitiga restitusi, maka kita tidak lagi memposisikan diri sebagai penghukum, tetapi bagaimana kita menjadi seorang sahabat yang baik, bisa melakukan manajemen terhadap perilaku yang salah, mengarahkan siswa, menyadarkan siswa, dan akhirnya mengarahkan siswa itu untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab untuk bisa berbuat baik lewat kesadaran yang dimilikinya. Dia menjadi orang yang berubah dari kesalahan-kesalahannya. Bapak Ibu, ada 3 elemen utama dalam filosofi segitiga restitusi. Yang pertama keyakinan kelas, yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia, yang ketiga strategi disiplin positif. Elemen utama ini penting untuk kita ketahui bersama, karena ini nanti akan kita temukan atau bagaimana kita pahami dengan baik, sehingga kita bisa terapkan teori-teori restitusi ini dengan baik. Maka dasar-dasar ini harus kita pahami dengan baik. Keyakinan kelas, seperti apa keyakinan kelas? Itu adalah nilai-nilai atau prinsip yang ingin ditumbuhkan dalam komunitas sekolah. Jadi ini adalah sebuah nilai atau prinsip yang berangkat dari kesadaran bersama dan ingin ditumbuhkan secara bersama, dan itulah yang menjadi kompas atau pengarah untuk menjadi tujuan bersama. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini juga hal penting yang harus kita ketahui bersama, bahwa pada dasarnya setiap manusia atau setiap individu mempunyai hal-hal fundamental yang dibutuhkan, sehingga ketika kita melakukan restitusi, maka ini harus kita perhatikan supaya kita bisa memahami pendekatan seperti apa yang tepat untuk kita terapkan kepada si anak. Yang ketiga dari strategi disiplin positif. Itu artinya adalah metode untuk memenuhi kebutuhan dasar murid tanpa hukuman atau penghargaan yang bersifat eksternal. Bapak Ibu, kata kunci yang barangkali penting untuk kita ketahui bersama adalah kita sebagai guru diharapkan untuk bisa mengubah hal-hal yang dulunya kita anggap sebagai sesuatu yang benar, dan ternyata setelah nanti kita mendengarkan pemaparan dari teman-teman kita bahwa ternyata kita harus banyak berubah, banyak berbenah, banyak memperbaiki hal-hal yang supaya nantinya kita bisa menyesuaikan diri, menyelaraskan diri dengan semangat kurikulum merdeka, terutama dalam hal budaya positif. Harapan saya Bapak Ibu, semoga lewat kegiatan kita hari ini kita mendapatkan manfaat yang sungguh bermanfaat untuk kita nanti bisa terapkan dengan baik di komunitas sekolah kita ini. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai kata sambutan saya. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak buat kata sambutan dan arahannya. Baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan seperti ini, apa itu budaya positif? Apa manfaat budaya positif? Dan mengapa budaya positif dilakukan di SMP Negeri 3 Simanindo? Mungkin kita penasaran ya. Agar kita tidak penasaran, mari kita dengarkan pemaparan materi budaya positif oleh Ibu Herawati Simamora SPD. Pada Ibu kami persilakan. Terima kasih untuk Pak Raja David sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Simanindo, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tata usaha seluruhnya untuk itu. Perkenalkan, nama saya Herawati Simamora SPD. Saya TGP Angkatan 11 dengan fasilitator adalah Ibu Larmi Istiana Sari dan PP saya adalah Ibu Magna Simbolo. Hari ini saya ada kami 3 orang berkolaborasi memaparkan tentang budaya positif. Jadi saya akan memaparkan 2 hal nanti tentang disiplin positif
dan juga tentang yang kedua lanjut dulu Bu, MH, motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, sebelum saya CGP, saya tidak mengerti apa itu budaya positif dan apa manfaatnya. Ya, ternyata setelah saya mengikuti CGP, kita banyak diajarkan hal-hal yang positif. Kita balik ke belakang, apa yang saya lakukan selama ini mungkin banyak kekurangan. Tapi sebenarnya apa yang sudah diajarkan Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya sudah kita lakukan tanpa kita sadari. Cuman perlu penguatan ketika kita melakukannya agar apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu berdampak positif bagi kita sendiri sebagai guru dan bagi siswa kita yang kita berikan imbasnya. Bapak Ibu, saya akan memaparkan tentang disiplin positif. Pernahkah Bapak Ibu mendengarkan apa kata arti disiplin? Sering. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu sebenarnya apa? Pendapat Bapak Ibu, disiplin itu sebenarnya apa? Ya, perilaku yang bagus lah, yang sudah diterapkan gitu. Perilaku yang bagus. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Tepat waktu dalam mengerjakan sesuatu. Yang dibilang Ibu Kartini dan juga Ibu Justina itu sebenarnya betul. Cuma kita akan menguatkan lagi bagaimana sebenarnya disiplin positif itu. Lanjut Ibu Emma. Nah, saya minta satu orang ke depan. Kita buat dulu prakteknya langsung. Siapa yang bersedia Bapak Ibu? Pak Petrus. Tapi sebelum Bapak ke depan, Bapak pikirkan dulu apa yang Bapak mau pegang di tangan Bapak. Entah tujuan Bapak, tekad Bapak, harapan Bapak. Nah, hanya Bapak yang tahu, bukan saya. Iya. Silakan Pak Petrus. Bapak pegang. Tadi Bapak sudah memikirkan apa yang Bapak kepal? Oke, saya mau coba merayu Bapak. Ya, yang Bapak pegang tadi adalah hal yang benar-benar Bapak inginkan, Bapak mau capai. Mungkin nggak sekarang ya kan, namanya harapannya kan. Saya akan coba merayu Bapak. Coba begini Pak. Pak, boleh saya tahu ini apa Pak? Boleh ya Pak? Boleh? Kenapa Pak? Kenapa tidak boleh saya tahu tentang ini Pak? Kenapa? Walaupun saya rayu juga nggak boleh Pak? Kenapa Pak? Nggak boleh, rahasia. Iya, rahasia itu kan Pak, apakah itu yang istilahnya tujuan Bapak tadi hari ini tidak boleh dikatakan, atau ada hal sesuatu yang boleh kami tahu? Kenapa Bapak tidak mengizinkan saya membuka kepala tangan? Tepuk tangan dulu Pak Petrus ya. Terima kasih Pak, silakan duduk. Jadi sebenarnya ya, kalau seseorang punya tujuan itu akan dicapai, tapi mungkin bukan hari ini, semuanya perlu proses. Seperti yang tadi Pak Petrus bilang, itu adalah harapan dia untuk keluarga. Berarti tujuannya besar untuk kedepannya. Siapakah yang sesungguhnya, ini refleksi ya Bapak Ibu, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Yang menutup punya kontrol. Kalau tadi kalau saya rayu Bapak itu terayu kemudian dia membukanya, berarti dia belum yakin dengan apa yang digenggangnya. Ya, saya yakin Bapak Ibu punya cita-cita harapan ke depannya. Bagaimana kita ke depannya? Untuk sekolah ini pun seperti itu. Bagaimana kita bentuk kepala tangan kita berkolaborasi dengan yang baik supaya tujuan kita bersama itu, mungkin harapan saya untuk
untuk sekolah ini berbeda dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu juga punya harapan ke depannya juga berbeda dengan saya. Mari kita kepal tangan kita sama-sama. Nanti tujuannya pasti sama. Bagaimana membentuk karakter siswa kita untuk semakin lebih baik lagi. Bagaimana kita bisa mengubah perilaku siswa kita yang setiap saat mungkin menjadi dilema bagi kita ketika kita menghadapi masalah dengan siswa. Kalau saya rasa, saya berpikir kalau bisa datang ke sekolah dengan keadaan aman, nyaman, tidak punya masalah, tidak selalu ada siswa datang melapor. Tapi itulah kondisi kita saat ini ketika kita dihadapkan menghadapi masalah siswa. Kita diajarkan untuk lebih punya kesabaran. Jadi nanti Bapak Ibu Indra akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Jadi kalau terlebih dari segitiga restitusi yang saya kali pelajari, berarti hukuman yang kita buat selama ini kepada siswa itu bukan hal yang baik sebenarnya, walaupun sudah bertentangan. Jadi kalau kita lakukan itu, kita baik-baiki, kita lemah lembut, siswa ini belum berubah, masa setiap hari saya ingatkan, masa setiap hari harus ada peringatan. Tapi itulah tugas kita sebagai Bapak Ibu guru yang pemikiran kedepannya harus seperti itu. Kita meninggalkan hal-hal yang menekan, membuat siswa itu menuruti kemauan kita. Jadi artinya kita harus berpihak kepada siswa. Student center, bukan teacher center. Lanjut, apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, kita diwajibkan untuk mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri mereka berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu bisa muncul ketika kita menjadi contoh bagi siswa kita. Sekarang kita balik, contoh teladan itu adalah guru bagi siswa. Jadi kalau kita menerapkan budaya atau disiplin positif sehari-hari dari kitanya sendiri pribadi, misal seperti yang Ibu Justira tadi bilang, disiplin ketepatan waktu, anak-anak pun akan seperti itu. Kalau itu bertentangan dengan yang dilihat anak akan mengatakan gurunya juga seperti itu, berarti kami juga seperti itu. Mari kita bersatu padu, mempunyai satu keyakinan, satu pendapat bahwa disiplin positif itu dimulai dari diri kita sendiri, dari guru. Baru rembesannya nanti atau imbasnya nanti kita terapkan kepada siswa. Kita dulu jadi contoh. Lanjut, disiplin tujuannya adalah disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kadang-kadang kalau kita sering menyadari apa yang kita lakukan kadang-kadang lepas dari kontrol. Padahal disiplin positif mengajarkan kita untuk mengontrol diri. Kita harus mampu mengontrol diri. Sekalipun itu banyak yang kita hadapi masalah, walaupun dengan siswa yang sama, itu balik sama kita, kontrol diri. Ya Bapak Ibu, supaya apa? Supaya kita juga bisa memberikan kepada siswa, mengajarkan kepada siswa bagaimana mereka bisa mengontrol diri mereka dalam berperilaku setiap harinya di sekolah. Ini adalah minkonsepsi tentang makna kontrol. Kalau kita ilusi menghayal, kalau pandangan zaman dulu, inilah itu. Pada dasarnya mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Memang betul. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kadang-kadang kalau kita berbicara dengan murid, kita menasihati murid, yang di hatinya belum tentu sama dengan yang diucapkannya, sama dengan kita, Bapak Ibu.
kita mengucapkan baik tapi hati kita sudah bertentangan, berarti artinya kita tidak dapat memaksa murid. Berarti harus secara bikin prosesnya, ada prosesnya, supaya murid itu mengerti bahwa yang dia lakukan itu adalah salah, yang dilakukannya itu adalah benar. Jadi dia bisa memilih. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebenarnya itu salah. Kalau kita buat anak itu bersalah, kita fokuskan dia dalam posisi dia punya salah, tanpa kita beritahu mana letak kesalahannya, tanpa dia menyadari di mana kesalahannya, maka akan terjadi kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Saya sering melakukan ini. Saya sering membuat pesan halus, suara lemah lembut, tapi posisi saya adalah membuat siswa merasa bersalah. Padahal kalau di budaya positif hal itu nggak boleh, tidak boleh, ya, tidak boleh. Yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berarti kita seperti itu, ya. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kita nggak menyadari, anak-anak boleh lemah lembut senyum dengan kita, tapi di belakang kita tidak tahu bahwa ya yang kita lakukan mereka tidak bisa terima. Akhirnya bisa membuat sebuah hubungan permusuhan walaupun tidak nampak secara nyata. Dan ini akan dibawa ketika mereka sudah keluar dari sekolah ini, Bapak Ibu. Jadi kita dituntut untuk membuat hubungan kita baik dengan siswa itu selalu kita dirindukan, Bapak Ibu. Bagaimana kita dirindukan ketika mereka tamat, kita bertemu, mereka mencari kita. Ketika kita masih di kantor, ketika pelajaran kita, mereka datang menjemput kita. Jadi kita menjadi guru yang dirindukan. Tapi mungkin saat ini belum seperti itu kita, ya Bapak Ibu. Kita masih belajar prosesnya seperti itu. Yang keempat, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, murid akan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Banyak, dan saya sadari itu selalu dilakukan saat ini seperti itu siswa. Dia mengikuti apa yang saya inginkan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kita harus mendengarkan, menjadi teman bagi siswa. Manajer nanti, ya, nanti diterangkan oleh Ibu Intrasi Mamata. Apa itu manajer? Lanjut, motivasi dalam disiplin positif. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan. Alternatif terakhir katanya disiplin itu, hukuman itu, ya, alternatif terakhir. Berarti kita harus menggunakan berbagai cara sebelum alternatif terakhir itu kita gunakan, dan kalau perlu jangan digunakan sama sekali. Memang ini bertentangan dengan hati kita. Jadi nanti ada pesan, ada kata-kata, bah, anak-anak nanti jadi suka-suka. Tapi itulah yang harus kita pahami untuk saat ini, dan mungkin kita laksanakan. Walaupun prosesnya butuh waktu lama, tapi hasilnya ketika nanti berhasil sungguh luar biasa sebenarnya, ya Bapak Ibu. Kita nggak capek lagi membuat anak-anak ini terlibat dalam masalah. Kita tidak capek lagi dengan memikirkan dengan masalah siswa, karena mereka sudah menyadari masalah yang mereka perbuat itu salah dan sebagainya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita buat disiplin. Kamu harus ini supaya apa tujuannya? Patuh dengan apa yang kita katakan. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi terbentuk dari dirinya. Dia akan tahu bahwa yang dilakukannya itu harus seperti apa ke depannya, Bapak Ibu. Tanpa kita suruh,
mengerti kalau itu ditanamkan mulai dari diri mereka. Jadi tadi seperti yang tadi saya bilang, guru adalah contoh teladan pertama untuk membuat disiplin diri, kontrol diri. Ya. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ya, sebelum kemari saya mau bertanya. Kalau ya Bapak Ibu masuk ke kelas tepat waktu, motivasinya apa? Apa motivasi Bapak Ibu masuk kelas tepat waktu? Biar jangan ketinggalan materi, kata Ibu Ance. Ada lagi yang lain? Kalau motivasi waktu masuk kelas, kalau gurunya duluan, anak-anak sudah cepat dia rasa takutnya karena dia di dalam duluan, anak-anak langsung lari gitu. Iya. Itu salah satu disiplinnya. Makasih Ibu Diana Nebaho. Ada lagi yang menambahkan motivasi kita jika kita mau masuk kelas tepat waktu? Apa motivasi kita? Atau kita ditunjuk ikut pelatihan, kita tepat waktu. Motivasi kita itu apa? Menghargai diri sendiri dan menghindari teguran dari kepala sekolah. Iya kan? Kita menghindari teguran dari kepala sekolah. Ketika kita masuk kelas tidak tepat waktu, maka yang kita dapatkan adalah teguran, pemberitahuan. Ya, pemberitahuan. Jadi kita mau menghindari itu. Ketika kita ikut pelatihan, perwakilan dari sekolah, kita datang tepat waktu, kita menghindari teguran dari dinas pendidikan. Kita menghindari teguran dari lembaga atau pihak yang membuat pelatihan. Berarti kita diajarkan untuk disiplin diri, Bapak Ibu. Nah, seperti itu juga siswa. Ketika siswa terlambat masuk kelas, apa yang kita lakukan? Marah. Ya kan? Kita akan buat berceramah. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kenapa terlambat? Kenapa ini? Nah, kembali ke diri kita Bapak Ibu. Ya. Teori mitigasi perilaku manusia ada dua, eksternal dan internal, dari dalam dan dari luar. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang tadi, kalau jika kita masuk kelas tepat waktu, ini untuk menghindari ketidaknyamanan kita, sama dengan siswa. Ya, kalau kita bilang, kita katakan 7-10 sampai di sekolah. Mengapa begitu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka akan berpikir seperti itu. Daripada saya dihukum, lebih bagus saya datang tepat waktu. Apa susahnya? Yang kedua adalah itu eksternal. Eksternal yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Imbalan itu apa? Pujian, penghargaan. Saya masih ingat dulu Pak Sitanggang selalu bilang, saya salut dengan Ibu Pak Jackson Simanjuntak. Tepat waktu masuk kelas, tepat waktu sampai di sekolah, sama dengan Ibu Justina juga. Tepat waktu sampai di sekolah. Jadi mendapatkan imbalan pujian penghargaan. Kalau dikasih pujian penghargaan, saya udah senang. Saya senang. Berarti usaha saya dihargai, dipuji. Itu eksternal. Yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Bapak Ibu, kenapa kita harus menghargai diri sendiri? Karena segala sesuatunya adalah untuk kita secara khusus. Kalau kita masuk kelas tepat waktu, yang kita hargai adalah diri kita sendiri. Artinya materi yang disampaikan tidak melewati atau terlambat seperti Ibu Ancewina tadi katakan. Ya Bapak Ibu, sama dengan siswa. Mereka mencoba untuk menghargai diri mereka sendiri sehingga mereka datang tepat waktu ke sekolah. Itu internal. Pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Betul atau tidak? Setuju. Tapi caranya yang harus punya prosesnya Bapak Ibu. Nanti akan diterangkan Ibu Indra bagaimana prosesnya.
Yang seperti yang tadi kan, boleh diberikan hukuman, tapi itu adalah akhir, di proses akhir. Ya, di proses akhir. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Apakah dapat meningkatkan disiplin mana? Yang kita alami dulu sekarang. Kita suruh membaca, kita suruh dia membersihkan halaman sekolah. Apa itu meningkatkan disiplin anak ke depannya? Tidak, Bapak Ibu. Malah itu akan berulang-ulang kembali dengan orang yang sama, bisa dengan orang yang berbeda. Ya Bapak Ibu, berarti membaca disuruh atau menulis, saya berjanji tidak akan terlambat sekolah. Itu tidak akan membuat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju dengan ini? Ada kalanya itu bisa menjadi respon positif kepada anak-anak. Tapi sebenarnya penghargaan itu bisa menyebabkan beberapa hal nanti efek negatifnya, Bapak Ibu. Lanjut Ibu Is. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman kadang-kadang pikiran kita langsung kan, kalau seperti ini bukan kita rencanakan, bisa tiba-tiba muncul. Bersihkan dulu kamar mandi, itu tiba-tiba muncul hukumannya. Bukan kita planning atau kita buat peraturannya atau ada dicantumkan di selembar kertas kita tempelkan. Kalau melanggar terlambat masuk sekolah hukumannya seperti ini, nggak ada. Mau tiba-tiba muncul. Yang kedua, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hanya kita yang menentukan satu arah tanpa kita buat kesepakatan. Ya, yang ketiga, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Tanpa kita sadari memang seperti itu, Bapak Ibu. Karena kata-kata kita setelah kita menghukum anak-anak dengan kata-kata, maunya nanti di dalam diri kita, aduh, aku udah salah ya. Kenapa aku katakan seperti itu? Itu membuat anak-anak merasa minder, rendah diri. Ya, seperti itu. Berarti apa yang kita gunakan jangan membuat anak-anak itu menjadi di posisi bersalah. Harus ada prosesnya bagaimana anak-anak itu nyaman dengan kita dan dia menerima dengan apa yang kita katakan. Ya, lanjut. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini konsekuensi. Tapi sudah disepakati oleh kita bersama. Bukan seperti tadi tiba-tiba. Nah, makanya saya bilang kalau siswa terlambat, kesepakatan kita apa hukumannya? Berarti kita punya kesepakatan bersama. Yang kedua, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui. Berarti kita jelaskan ke anak-anak itu. Konsekuensi itu apa? Bentuk konsekuensinya apa? Contohnya apa? Baru kita terapkan. Baru itu namanya adil. Yang selanjutnya, pada konsekuensi diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugas yang tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas dalam ketinggalannya. Ini seringnya, kamu tinggal di kelas, selesaikan itu. Kamu lengkapi catatanmu, baru kamu boleh istirahat. Padahal sebenarnya itu adalah kesalahan siswa-siswa itu karena dia tidak mengikuti apa yang menjadi perintah atau aturan yang diberikan Bapak Ibu guru sebelumnya. Tapi karena keasikan dia berngobrol, akhirnya ketinggalan dalam pembelajaran. Kemudian peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor. Kita monitor, ya. Kalau mereka sudah tahu, kita beritahu tentang konsekuensi, kita monitor setiap harinya. Memang sih kerjaannya jadi capek, Bu, gitu. Memang betul. Tapi untuk bisa kita menghasilkan siswa yang berkompeten, berdaya saing, kemudian berperilaku sesuai dengan profil Pancasila, memang kita harus capek, Bapak Ibu, melakukan itu. Ya Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
melukai diri sendiri. Kemudian konsekuensi sesuatu hal terjadi. Kemudian membuat anak sakit hati, sakit fisik untuk jangka waktu lama. Baru membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan. Kemudian anak menghargai disiplin. Terus ada paksaan. Kemudian kalau konsekuensi timbul tanggapan, ada respon. Kemudian ada tanggapan, umpan baliknya ya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Jadi mendorong anak menyakiti diri sendiri, jadi dia minder. Ya, Bapak Ibu. Konsep diri yang buruk kalau hukuman, konsep diri yang baik kalau dia konsekuensi. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tetapi di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi kadang-kadang kalau hukuman ini jadi anak-anak sering mengarang cerita supaya dia tidak pernah hukuman. Kemudian marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman. Saya rasa kita sudah sering tidak lepas dengan hal seperti ini. Ya Bapak Ibu. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, itu konsekuensi ya. Nah, Bapak Ibu, kita pilih dulu ini. Ya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berarti dia harus membalikan atau mengganti ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi ke lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Berarti ada aturannya ya. Berarti sudah punya aturan. Lanjut. Dicek apa betul. Oke Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Berarti dari pahami lah. Nanti kalau Ibu Diana bawa buat yang nomor 1, berarti hukuman yang buat ya, gitu. Lanjut, dihukum oleh penghargaan. Menurut Alpikon, ya, mengumpulkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Lanjut Ibu. Dihukum oleh penghargaan, lanjutannya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu sebenarnya tidak efektif Bapak Ibu. Ya, contoh hari ini, besok kalau kamu tidak datang terlambat saya kasih makanan. Oke, kita kasih, dia tidak datang terlambat. Besoknya kita ada kegiatan di luar. Dia datang terlambat. Dia datang tepat waktu, tapi nggak dapat makanan. Besoknya dia datang terlambat, ditanya, loh, kamu kenapa datang terlambat? Orang saya semalam datang tepat waktu ibu tidak ada. Ngapain saya datang tepat waktu? Jadi penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu. Yang kedua, penghargaan itu merusak hubungan. Karena kenapa? Karena mau nanti kita ingkar janji kita lupa. Akhirnya merusak hubungan. Yang ketiga, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ya. Yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi mereka tidak belajar untuk menghargai diri sendiri. Yang selanjutnya, mematikan kreativitas. Penghargaan. Jadi orang lain yang istilahnya punya kreativitas jadi tidak menunjukkan kreativitasnya karena yang dihargai yang itu aja orangnya, itu aja yang kita perhatikan kan. Padahal semua harus kita perhatikan anak didik ini ya. Yang selanjutnya, penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri. Jadi menghukum dalam diri kita atau dalam diri anak. Lanjut. Bapak Ibu, itulah pemaparan tentang disiplin positif. Saya berharap kita semua bisa melaksanakan dengan baik. Artinya Bapak Ibu, disiplin positif itu dimulai dari diri kita sendiri.
agar bisa kita imbaskan kepada murid kita. Untuk materi selanjutnya tentang keyakinan kelas akan disampaikan oleh teman saya Ibu Mesrawati Sihite. Sungguh luar biasa ya pemaparan dari Ibu Herawati. Disiplin positif terjadi jika dilakukan dengan motivasi positif dari dalam diri kita dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, bukan karena motivasi-motivasi lain atau alasan-alasan yang menguntungkan diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pemaparan materi yang lebih luar biasa lagi, yaitu keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia yang akan dipaparkan oleh Ibu Mesrawati Sihite SAG. Sekarang terima kasih kepada moderator sudah menyampaikan kepada saya waktu dan kesempatan untuk menyampaikan pemaparan mengenai keyakinan kelas. Ini cepat sekali nanti ya Bu ya. Keyakinan itu adalah hal yang positif. Hal yang positif. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi di sini dikatakan peraturan. Mungkin kita pernah melihat di SPBU apa yang tertulis di sana? No smoking. Atau yang artinya adalah dilarang merokok. Jadi kata dilarang itu tidak ada lagi di dalam keyakinan kelas. Dilarang itu sudah bersifat lebih negatif dan tidak positif. Jadi yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Apa itu universal? Menyeluruh atau umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak menggunakan kata dilarang. Jangan. Tidak. Tetapi itu sudah kita buat menjadi nilai-nilai yang lebih konkret lagi. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kedua, yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi, mundur lagi Bu. Baik, luar biasa ya pemaparan dari Ibu Mesrawati Sihite. Mari kita hilangkan kata-kata negatif seperti tidak boleh ataupun jangan. Artinya, gantikan kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat-kalimat positif sehingga hal-hal negatif akan berangsur-angsur hilang. Lalu Bapak Ibu, mari kita lihat dan memahami setiap kebutuhan dasar dari murid-murid kita. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Dan selanjutnya, kita akan mendengarkan materi posisi kontrol guru dan segitiga restitusi yang akan dibawakan oleh Ibu Indra Simarmata SPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang masih bersedia mendengarkan pemaparan kami hingga saat ini. Saat ini saya akan mendapatkan kesempatan untuk memaparkan tentang posisi kontrol guru. Apa itu posisi kontrol guru? Nah, selama ini ada 5 hal yang menjadi ciri khas guru dalam memberikan sesuatu kepada murid-murid kita. Nanti setelah saya jelaskan, kita bisa menarik ke dalam diri kita di mana posisi kita selama ini. Yang pertama itu ada yang disebut dengan penghukum.
Yang kedua, ada yang disebut dengan pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, ada yang mengambil posisi sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kira-kira penghukum itu seperti apa dan dampaknya kepada murid-murid kita ke depan bagaimana? Berikutnya, Bu. Oke, mari kita lihat posisi kontrol guru yang kelima tadi. Manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini ada nanti hubungannya dengan segitiga restitusi. Kemudian, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Di hasilnya nanti menguatkan pribadi anak. Anak akan merasa lebih tenang, anak akan merasa lebih mandiri. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Berarti dia merasa bahwa dia itu sangat penting, dia itu sangat berharga. Kemudian bagaimana murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Artinya dia bisa menyadari kesalahannya, dia bisa memberi solusi sendiri kepada masalahnya. Jadinya dia berperilaku tumbuh dari dalam dirinya, bukan dari luar, bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, atau bukan karena hadiah. Ya, akhirnya mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Itulah posisi kontrol guru. Nah, pertanyaannya kepada kita, di manakah posisi kita selama ini di posisi kontrol guru ini? Nah, ini ada juga seperti yang tadi kita mau lihat dulu ini. Ini posisi kontrol guru ini. Bila guru mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan itu? Guru yang bagaimana? Pembuat rasa bersalah. Nanti kita cek bersama ya Bapak Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Termasuk dia di penghukum. Ayolah, lakukanlah demi ibu atau bapak. Iya, teman. Kemudian, apakah kau mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Mari kita cek Bapak Ibu apakah benar. Iya, pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, dan penghukum. Iya, udah pintar-pintar rupanya kita semua. Ya, tepuk tangan dulu kita semua. Restitusi penerapannya di kelas kita masing-masing semoga bisa kita terapkan. Terima kasih. Baik, luar biasa ya Ibu Indra Sumarmata. Pertanyaannya, di manakah kita sekarang? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat masalah, merasa bersalah, sebagai teman, atau pemantau? Yang akibatnya murid itu akan mengulangi kesalahan dan merasa rendah diri serta tidak mandiri dan menitik beratkan pada sanksi yang diberikan guru. Mari Bapak Ibu, kita guru sebagai manajer, karena hasilnya nanti murid-murid akan dapat mengevaluasi diri mereka dan akan berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi Bapak Ibu, tadi ada satu proses untuk murid dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan pemandu yang diberikan oleh guru, sehingga murid-murid mampu menemukan solusi untuk masalahnya sendiri. Baik Bapak Ibu, jadi kita semua telah mendengarkan pemaparan dari ketiga pemateri kita: disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Baik, mari kita beri tepuk tangan untuk ketiga pemateri kita. Lalu ada satu hal yang penting, yaitu mari kita merefleksikan diri yang akan dipandu oleh Ibu Simarmata. Silakan. Baik Bapak Ibu,
Nah, setelah tadi sesi pemaparan materi, saya mau tanya apakah ada yang mau bertanya? Sebelum kita melakukan refleksi, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Oke, silakan Bu Ance. Ibu, kan tadi kita maunya guru itu sebagai manajer. Terkadang karena terbawa emosi, lupa kita manajeri. Jadi langsung menjadi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Adakah trik dari ibu-ibu sekalian yang bisa menyadarkan kita tentang posisi diri kita ini? Oke, baik, terima kasih buat Bu Ance ya. Baik, nah kembali pada diri kita tadi Bu. Motivasi hidup kita itu sebenarnya eksternal atau internal. Kalau memang kita sudah memiliki motivasi internal dalam diri kita, yang pasti kita pasti bisa menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer. Itu menurut saya. Bagaimana Bu? Ibaratnya kita harus membuat diri kita itu berharga, menganggap bahwa diri kita itu memang adalah sebuah objek yang sangat penting, yang bisa memberi manfaat kepada murid-murid kita. Jadi memang betul ketika melakukan kita dihadapkan kepada suatu masalah, kemungkinan kita terpeleset, maunya memang seperti itu. Tapi menurut saya bila motivasi dalam diri kita itu sudah mempunyai motivasi internal, saya rasa itu sudah tipis kemungkinan untuk terpeleset. Begitu menurut saya Bu. Bagaimana Ibu Ance? Terima kasih atas jawaban, semoga tidak tersulit. Terima kasih Bu. Masih ada yang lain Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Oke. Iya, kepada Ibu Kade kami persilahkan. Terima kasih buat para ibu-ibu materi hari ini. Yang mau saya tanyakan adalah begini. Ketika keyakinan kelas sudah kita buat di kelas dan sudah kita sepakati, kemudian siswa tidak melaksanakannya. Berulang-ulang lagi kita bilang, kan sudah kita buat keyakinan kelas, ayo dilaksanakan. Tapi tetap contohnya tentang rambut, ya kan? Di kelas saya sudah saya buat itu. Rambut laki-laki harus pendek, satu sisir saya bilang. Itu dari itu keyakinan kelas kami buat 92 kan? Tapi tetap nggak dilaksanakan. Bagaimana Bu? Apakah ada masukan dari ibu sekalian? Terima kasih. Saya coba jawab ya Ibu Kartini. Memang terkadang dilemanya di situ ya. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, kita sudah berikan peringatan, akhirnya diulang lagi, bahkan tidak diindahkan keyakinan kelas tersebut. Di sinilah kita berperan mengaktifkan yang namanya guru BK dan juga orang tua. Ya Bapak Ibu, jadi kita jangan lepas tangan sendiri, tapi kita mau bekerja sama dengan guru BK dan juga orang tua. Karena kan ada ketentuan, kita kasih waktu berapa kali untuk peringatan, baru kita laksanakan. Tergantung diri kita sendirinya. Jadi jangan membuat kita jadi capek, ya. Teruslah kita mengingatkan, mengajarkan kita untuk mengontrol diri kita, ya. Itulah gunanya kerjasama dengan guru BK, Bapak Ibu. Ya. Oke, terima kasih Bu Kartini. Oke, baik, saya rasa cukup pertanyaannya ya Pak Ibu. Oke, di sini ada refleksi. Adakah di antara kita setelah tadi pemaparan itu, adakah yang mau di antara Bapak Ibu yang merefleksikan? Boleh bebas nomor 1 sampai nomor 4, hanya satu saja atau perwakilan satu orang guru saja untuk memberikan refleksi. Bu Ance, kami persilahkan. Saya mau yang nomor 3. Oke. Karena anak guru saya lama kali. Saya positif dari satu pemerintahan kepada kami kami mohon kepada Tuhan biarlah kami pakai menjadi guru yang berkualitas yang boleh mempraktekkan apa yang sudah kami terima satu bulan sehingga siswa kami menjadi siswa yang terpilih
yang bisa pakai di hari depan. Perkenalkan, nama saya Stephen Timotius Tumorang. Saya dari kelas 81. Saya sangat senang kepada Ibu Herawati Simamora pada saat Ibu tidak langsung memarahi saya pada saat saya melakukan kesalahan. Dan saya sangat merasa dihargai. Dan saya tidak langsung dianggap salah oleh Ibu. Dan saya menyadari kesalahan saya itu dan tidak akan mengulanginya kembali. Terima kasih. Perkenalkan, saya Angelita Sanihabehan dari kelas 91. Perasaan saya ketika proses pembuatan kesepakatan kelas adalah saya merasa senang karena kami diberikan kesempatan untuk menentukan peraturan kami masing-masing dan didiskusikan bersama. Menurut saya, kesepakatan kelas itu penting untuk dilakukan karena itu akan membuat semangat belajar siswa-siswa lebih meningkat dan juga lebih relaks. Sekian, terima kasih.